Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurmawati, SKM Menkes, dosen Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Konsentrasi bidang keilmuan saya adalah biostatistika dan kependudukan, serta manajemen kesehatan ibu dan anak. Selama saya menjadi dosen tetap Politeknik Negeri Jember sejak tahun 2015, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya biostatistika, RMIK dan gizi, statistik inferensial, analisis data pelayanan kesehatan, epidemiologi, metodologi penelitian RMIK, manajemen data morbiditas dan mortalitas, evaluasi data pelayanan kesehatan, pengantar dan pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan, komunikasi RMIK, manajemen unit kerja RM, PKRM 2 dan 3, PKL 1 dan PKL 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu statistik inferensial, yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan bagian dari ilmu statistika yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, di mana di dalamnya mempelajari tentang penarikan kesimpulan pada data sampel untuk digeneralisasikan atau diterapkan dalam populasi melalui uji hipotesis serta interpretasi data. Untuk bobot SKS pada mata kuliah statistik inferensial ini sebesar 2 SKS, di mana 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah statistik inferensial diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep statistik inferensial. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan uji beda, parametrik, dan non-parametrik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan uji hubungan parametrik dan non-parametrik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan uji pengaruh parametrik dan non-parametrik. Berdasarkan dengan kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah statistik inferensial tersebut, maka materi pembelajaran dalam mata kuliah statistik inferensial terbagi ke dalam 4 sub-bahasan pokok. Yang pertama, konsep statistik inferensial. Yang kedua, uji perbedaan atau uji komparatif. Yang ketiga, uji hubungan atau uji korelasi. Dan yang terakhir adalah uji pengaruh atau digunakan untuk analisis multivariat. Dari 4 sub pokok bahasan tersebut, selanjutnya dibagi ke dalam 14 tatap muka yang persebarannya antara lain minggu pertama konsep statistik inferensial, minggu kedua uji t-test independen, minggu ketiga uji t-test dependen, minggu keempat uji Mann-Whitney, minggu kelima uji Wilcoxon, minggu keenam uji one-way ANOVA atau uji F, minggu ketujuh uji Kruskal-Wallis, minggu ke-8 uji chi-square dan uji Pfister-Eksak. Minggu ke-9 uji Cochrane, minggu ke-10 uji McNemar, minggu ke-11 uji korelasi Pearson, minggu ke-12 uji korelasi Spearman, minggu ke-13 uji regresi logistik, dan minggu ke-14 uji regresi linier. Dalam pendidikan dan pengajarannya untuk mata kuliah statistik inferensial diampu oleh 3 dosen, di mana pembagiannya antara 4-5 pertemuan untuk setiap dosen. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah statistik inferensial terdapat 2 bentuk, yaitu perkuliahan dan praktikum. Jadi metode pembelajaran yang diberikan atau yang digunakan juga berbeda. Untuk perkuliahan, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan self-directed learning,
Untuk ceramah sendiri, dosen akan memberikan teori atau materi yang berkaitan dengan uji yang ditempuh. Di antaranya, syarat penggunaan uji, skala pengukuran data untuk uji tertentu, kemudian rumus uji secara manual, kemudian penentuan variabel dependen dan independen, penyusunan hipotesis penelitian, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk uji tertentu. Setelah perkuliahan berakhir, dosen akan mengupload bahan ajar bisa berupa PPT atau referensi lainnya dan juga modul praktikum yang diupload dalam LMS Politeknik Negeri Jember. Dari bahan ajar yang diupload dalam LMS Politeknik Negeri Jember tersebutlah mahasiswa dapat melakukan self-directed learning dengan membaca referensi yang diberikan dan juga bisa mencari referensi lain untuk menambah pustaka keilmuan mahasiswa. Berdasarkan referensi tersebut juga, mahasiswa dapat melakukan diskusi kelompok untuk melakukan bagaimana caranya praktikum atau bagaimana caranya melakukan tahapan-tahapan praktikum yang sudah tertuang dalam modul praktikum yang di-upload dalam LMS. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam praktikum menggunakan studi kasus dan juga student-centered learning. Jadi dosen dalam melakukan praktikum akan memberikan beberapa kasus yang selanjutnya harus dipecahkan, harus diidentifikasi oleh mahasiswa, meliputi skala pengukuran data yang digunakan, kemudian variabel dependen dan independennya apa, kemudian bagaimana hipotesis penelitiannya. Setelah mahasiswa melakukan studi kasus, selanjutnya mahasiswa menyampaikan hasil praktikumnya melalui metode SCL. Mahasiswa menyampaikan hasil praktikumnya di depan kelas dengan poin-poin yang harus disampaikan antara lain variabel penelitian, menyebutkan variabel penelitian, kemudian skala pengukuran datanya, kemudian bagaimana tahapan-tahapan pengolahan data, melakukan interpretasi dan analisis data, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah mahasiswa menyampaikan hasil praktikumnya, selanjutnya mahasiswa lain dapat memberikan tanggapan. Jadi di dalam SCL ini terdapat diskusi antar mahasiswa, kemudian di akhir sesi akan ada kesimpulan dari dosen untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Untuk kasus-kasus yang diberikan atau yang disampaikan ketika praktikum, biasanya diambil dari hasil penelitian dosen tim teaching mata kuliah statistik inferensial. Hal ini bertujuan agar apa yang nantinya diolah, kemudian diinterpretasikan dan ditarik kesimpulannya, dapat menghasilkan sebuah penyelesaian masalah yang berdasarkan masalah di masyarakat. Saat ini, untuk perkuliahan di Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember dilakukan secara daring, masih dilakukan secara daring, menggunakan Zoom, kemudian LMS, YouTube, dan juga WhatsApp Group. Jadi interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi ketika perkuliahan menggunakan Zoom, adanya tanya jawab dengan mahasiswa, kemudian bisa dari mahasiswa yang bertanya kepada dosen ataupun dosen yang memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Kemudian interaksi yang lain ketika perkuliahan itu terjadi setelah perkuliahan itu selesai. Jadi setelah mahasiswa itu melakukan self-directed learning menggunakan referensi yang sudah diupload di LMS, mahasiswa bisa bertanya jika ada yang masih belum dipahami atau ada yang masih dibingungkan, dan bisa melalui WhatsApp Group. Kemudian untuk praktikum sendiri di Politeknik Negeri Jember sudah dilakukan secara luring pada laboratorium masing-masing prodi. Karena praktikum yang telah dilaksanakan telah 100%
luring atau dilakukan pada laboratorium komputer prodi, sehingga interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi secara langsung. Dengan menggunakan metode SCL, maka interaksi antara dosen, mahasiswa dengan mahasiswa itu bisa berjalan lebih baik lagi. Selain mahasiswa melakukan praktikum langsung di laboratorium komputer, mahasiswa juga harus menyusun laporan praktikum yang selanjutnya akan dinilai atau dikoreksi oleh dosen, yang kemudian nanti akan diberikan not jika apa yang sudah disusun oleh mahasiswa itu masih belum sempurna. Selain interaksi dosen dengan mahasiswa berupa SCL tadi atau tanya jawab tadi ketika praktikum maupun kuliah, feedback lainnya adalah diberikan ketika nilai mahasiswa baik itu UTS maupun UAS itu tidak sesuai harapan, maka dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki. Kemudian sistem penilaian di mata kuliah statistik inferensial sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama UTS sebesar 30%, kemudian UAS 30%, praktikum 40%. Dan penilaian praktikum sebesar 40% ini terbagi menjadi yang pertama penilaian laporan praktikum, yang kedua sikap dan keaktifan mahasiswa saat praktikum maupun kuliah, kemudian kehadiran mahasiswa saat praktikum maupun kuliah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, UTS dan UAS sudah dilakukan menggunakan LMS. Jadi sebelumnya dosen membuat soal, kemudian mengupload soal dari tim teaching ke dalam LMS, baik itu untuk UTS maupun UAS, yang kemudian nanti dijadikan sebagai soal untuk UTS dan UAS mahasiswa. Jadi saat pelaksanaan UTS dan UAS, dosen hanya memantau kelancaran dari proses UTS maupun UAS di LMS. Mahasiswa dapat mengupload laporan praktikum dalam LMS. Untuk penilaian laporan praktikum sendiri, terdapat beberapa indikator. Yang pertama, sistematika penulisan laporan. Yang kedua, kesesuaian laporan dengan tugas. Yang ketiga, interpretasi data, dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Jadi, jika 4 indikator itu terpenuhi atau sesuai dengan kriteria, maka laporan mahasiswa mendapatkan nilai sempurna. Nah, untuk nilai praktikum ini kombinasi dari nilai laporan praktikum, kemudian sikap dan keaktifan mahasiswa saat kuliah dan praktikum, serta kehadiran saat kuliah dan praktikum. Untuk transparansi nilai, dosen akan memberikan rekapan nilai kepada mahasiswa untuk ditinjau kembali apakah mahasiswa menerima atau tidak nilai yang sudah direkapitulasi oleh koordinator mata kuliah. Dalam rekapitulasi nilai tersebut terdapat nilai UTS, nilai UAS, dan nilai praktikum. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan remedian, baik itu untuk UTS maupun UAS. Demikian deskripsi mata kuliah statistik inferensial berdasarkan DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah statistik inferensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Ida terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita langsung mulai. Pagi ini kita akan melakukan perkuliahan untuk statistik inferensial. Ya, minggu lalu sudah mendapatkan uji apa saja? Ada uji Mann-Whitney dan Wilcoxon, Bu. Itu untuk uji apa? Kalau Wilcoxon perbedaan. Perbedaan Mann-Whitney. Biasanya juga digunakan untuk uji
mengetahui ada perbedaan atau tidak. Ya, jadi Mann-Whitney, Wilcoxon itu dua-duanya sebagai uji hipotesis untuk uji beda gitu. Kemudian ada t-test. T-test ada yang kalian ketahui, t-test ada berapa? 2, Bu. Apa saja? Paired t-test dan independent t-test. Ya, paired t-test sama independent t-test. Nah, itu untuk uji yang parametrik. Jadi kalau parametrik itu menggunakan t-test baik dependent maupun independent. Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka menggunakan yang Wilcoxon atau Mann-Whitney gitu. Nah, akan mempelajari tentang chi-kuadrat atau chi-square. Nah, untuk chi-square ini bisa digunakan untuk uji beda maupun uji hubungan. Itu dengan syarat bentuk datanya itu diskrit atau nominal. Ada yang masih ingat diskrit atau nominal itu yang seperti apa? Contohnya seperti jenis kelamin, agama. Oke. Diskrit atau nominal itu bentuk datanya adalah kategorikal. Contohnya tadi jenis kelamin, tingkat pendidikan, itu semuanya bentuk datanya adalah diskrit atau nominal. Kemudian bisa digunakan untuk uji beda ataupun uji hubungan. Jadi nanti kita lihat dulu tujuan penelitiannya itu untuk apa. Tujuannya itu atau hipotesis penelitiannya untuk apa? Untuk perbedaan atau untuk uji hubungan. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh kalau kita mau melakukan penelitian. Variabel dependennya yang mana? Anemia dan tidak anemia, Bu. Dependennya adalah status anemia. Independennya berarti Wilayah tempat tinggal. wilayah tempat tinggal. Kemudian kalau yang kedua, ini berarti variabel dependennya apa? Status gizi, Bu. Dependennya status gizi, independennya Program PMT. program PMT. Jadi nanti kategorinya itu mendapat dan tidak mendapatkan PMT. Nah, uji chi-square ini ada 3 rumus yang bisa kita tentukan. Kita nanti mau menggunakan chi-square rumus yang pertama, chi-square dengan pendekatan Yates correction atau Fisher exact test. Nah, kalau yang rumus pertama itu tabelnya harus lebih dari 2 kali 2. Kalau untuk yang tabelnya 2 kali 2, maka menggunakan chi-square yang pendekatan Yates correction. Kemudian kalau syaratnya tidak terpenuhi keduanya, maka menggunakan yang Fisher exact test. Nah, ini adalah rumus yang pertama kalau kita menggunakan manual. Jadi rumusnya seperti ini. Nanti kan dalam chi-square itu ada 2 sebenarnya. Betul. Jadi FH kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian FH kurang dari 1 tidak boleh ada di setiap sel. Jadi itu harus terpenuhi dalam rumus pertama. Kalau tidak terpenuhi, berarti harus melakukan penggabungan kategori. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi, ini kategorinya yang pertama itu apa? Untuk status anemia kategorinya apa? Anemia. Anemia dan tidak anemia. Nah, berarti 2 kategori. Kemudian kalau wilayah tempat tinggal Ada 3 kategori, Bu. 3 kategori. Berarti kalau seperti ini bisa menggunakan rumus yang mana? Pertama. Rumus yang pertama, karena lebih dari 2 kali 2. Nah, jadi kita lihat dulu tabelnya. Oh, tabelnya lebih dari 2 kali 2. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Selanjutnya kita lihat ininya, syaratnya. Memenuhi tidak? Kalau syarat 1 dan 2 memenuhi, maka bisa menggunakan rumus yang pertama. Kalau tidak memenuhi, maka ini yang ketiga kita baca. Jika 2 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka harus menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan. Contohnya kalau di sini, misal soal yang pertama ini tidak memenuhi, berarti wilayah tempat tinggalnya kita bisa gabungkan yang rural dan semi urban ini bisa kita gabungkan jadi 1 kategori. Jadi nanti tabelnya menjadi 2 kali 2. Kalau tabelnya 2 kali 2, maka menggunakan rumus yang mana? Rumus Yates correction. Rumus yang kedua, Bu. Rumus chi-square dengan pendekatan Yates correction. Kita menggunakan Fisher exact test kalau
persyaratan penggunaan rumus chi-square itu tidak terpenuhi gitu. Jadi ini kalau yang pertama, ini kalau penarikan kesimpulan menggunakan nilai chi-square atau x kuadratnya. Kita nanti akan bandingkan dengan x kuadrat tabel. Nah, x kuadrat tabel ini kita dapat dari tabel chi-square berdasarkan alfa 0,05 dan dk. Nah, dk-nya itu K-1, R-1. Maksud tabel 2 kali 2, berarti dk-nya berapa? 1. Ya, dk-nya 1. Nanti kita lihat di tabel chi-square, alfa 0,05 dk1 itu x kuadratnya berapa. Nah, untuk penarikan kesimpulan, kalau x kuadrat hitung, ini berarti nanti yang ada di SPSS, itu lebih besar atau sama dengan x kuadrat tabel, maka HA diterima, H0 ditolak. Gitu. Kalau kita menggunakan alfa, penarikan kesimpulannya, p-value kurang dari 0,05. P-value ini signifikansi. Jika signifikansi yang ada di SPSS itu kurang dari 0,05, maka HA diterima, H0 ditolak. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada latihan 1. Coba dibaca. Ananda Putri, Bu. Ananda Putri. Variabel penelitiannya pendidikan petugas sama Kinerja petugas. kinerja petugas. Variabel dependen yang mana? Kinerja, Bu. Nah, dependen itu adalah kinerja petugas. Independennya pendidikan petugas. Nah, sekarang HA-nya ada hubungan tingkat pendidikan dengan kinerja petugas reka medis. ada hubungan tingkat pendidikan dengan kinerja petugas. Jadi kita menentukan apakah itu hipotesis hubungan atau perbedaan, kita lihat dari ini kasusnya atau tujuan penelitiannya. Kemudian tadi H0-nya berarti apa? Tidak ada hubungan antara pendidikan petugas dan kinerja petugas. Ya, tadi yang jawab atas Yang HA tadi Lani, Bu. Oh, Lani. Terus dilanjutkan H0-nya siapa tadi? Ananda Putri. Oh, Ananda Putri. Kita melihat hasil analisis seperti ini, F kurang dari 5-nya ada berapa persen di sini? 25%, Bu. 20. Ini siapa ini yang menjawab? Destia. Destia. 25%. Artinya memenuhi persyaratan enggak? Tidak memenuhi, Bu. Tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti harus bagaimana? Harus menggabungkan, Bu. Di sini Wida sudah kategorikan ini berdasarkan Undang-Undang Pendidikan, jadi ada dasar dan tinggi. Tadi yang SD, SMP, SMA itu masuk dasar, kemudian perguruan tinggi masuk yang tinggi. Nah, kalau dilihat dari hasil analisisnya bagaimana? FH kurang dari 5-nya berapa persen? 25%. 25%. FH kurang dari FH minimumnya berapa? 2,45. 2,45. Artinya kita bisa menggunakan rumus yang mana kalau seperti ini? Fisher S. Yang mana? Rumus ketiga. Rumus ketiga, karena persyaratan tidak terpenuhi. Jadi yang dibaca adalah rumus ketiga. Nah, Wida minggu lalu sudah upload modul praktikum di LMS. Sudah kalian download? Sudah, Bu. Sudah dicoba? Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti ini berarti kalian sudah nyoba ya. Nah, lalu saya sudah berikan modulnya, itu sudah ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Sudah dikerjakan 2 soalnya? Hipotesisnya untuk H0 tidak ada perbedaan antara efektivitas obat terhadap kesembuhan pasien stroke. Terus? Untuk HA-nya ada perbedaan antara efektivitas obat terhadap kesembuhan pasien stroke. Kemudian variabel independennya yang mana? Baik, Bu, ini Bu, untuk variabel independennya itu jenis obat, untuk variabel dependennya itu keberhasilan untuk kesembuhan pasien. Ya. Terus kita masukkan datanya di data view, setelah itu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tab. Untuk variabel independennya itu dimasukkan ke jenis ke row, kemudian untuk variabel dependennya itu kita masukkan ke kolom. Ya.
Terus? Kemudian diklik statistik, lalu pilih chi-square. Continue. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik cell. Pada presentase kita pilih row. Kemudian kita continue. Kemudian oke. Ini untuk hasilnya, Bu. Terus bagaimana penarikan kesimpulannya? Baik, untuk hasil perhitungan SPSS-nya ini kan diketahui bahwa terdapat 155 data, kemudian itu masuk ke dalam kategori sampel besar, yaitu lebih dari 40, Bu. Kemudian untuk berdasarkan hasil outputnya, itu bisa kita lihat bahwa tabelnya itu menunjukkan 2x2. Berarti menggunakan rumus kedua, Bu. Untuk persyaratannya terpenuhi karena FH-nya ini kurang dari 5, yaitu 0. Kemudian sebesar kurang dari 20%, yaitu di sini tertera 0,0%. Terus FH minimumnya? Bagaimana, Bu? FH minimumnya? FH minimumnya sebesar 9,19 atau FH kurang dari 1 tidak ada. Oke. Terus hasil tersebut, hasil chi-square testnya kan menunjukkan continuity correction-nya yaitu 7,786 dengan nilai signifikansinya itu 0,005. Berarti derajat kebebasannya itu diperoleh dari 2 kurangi 1 dikali 2 kurangi 1 yaitu hasilnya 1, sehingga saat dilihat di X tabel itu menunjukkan nilainya itu 3,841. Sehingga nilai chi-square hitung atau X kuadrat hitung yaitu 7,786 lebih besar dibandingkan nilai chi-square tabel yaitu 3,841. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian untuk nilai signifikansinya 0,005 kurang dari nilai alfa yaitu 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima, yaitu ada perbedaan efektivitas obat terhadap kesembuhan pasien stroke. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Saya tunggu laporan praktikumnya. Kemudian untuk ujiannya tidak berbeda jauh atau tidak keluar dari apa yang sudah Ida sampaikan. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ida. Terima kasih, Bu. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PP dalam pengajuan sertifikasi dosen SMART. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.